proses untuk record. Oke. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan kita dalam membuat apa kemarin Bapak Ibu? Apa Bu? Rangka pembelajaran, Pak. Rangka pembelajaran. Rangka pembelajaran. Iya, rangka pembelajaran sudah selesai. Sudah. Insyaallah. Bu Anita, semangat banget ini. Oke. Insyaallah Pak, menunjuk. Kita presentasikan, ya. Mari kita presentasikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita buka dulu slide yang kemarin sudah sempat saya kirimkan di grup. Mungkin sudah dibuka, sudah dibaca-baca begitu ya, apa agenda kita pada malam hari ini. Kita coba untuk share screen dulu. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Sampun. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk pada ruang kolaborasi 2. Nah, sebenarnya itu yang membuat kemarin saya agak lambat untuk memfasilitasi panjenengan di ruang kolaborasi 1 itu, karena di LMS itu hanya ada satu ruang meeting, tapi kita di jadwal muncul 2. Nah ini gimana gitu, saya harus merubah LMS-nya. Sampai di absennya juga di LMS nggak ada. Untuk yang tanggal 19 adanya yang sekarang tanggal 20. Terpaksa saya harus ngedit lagi LMS-nya untuk membuatkan absen panjenengan. Nah sekarang kita masuk ruang kolaborasi 2. Nanti absennya sana sudah. Nanti saya yang mengabsen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah absen. Itu. Dan ini absen ini benar-benar diperhatikan ya sama P4TK maupun dari Dirjen terkait dengan kehadiran panjenengan semua, ini benar diperhatikan gitu barangkali supaya nanti tidak sampai ketinggalan gitu. Baik Bapak Ibu, untuk di ruang kolaborasi 2 ini tujuannya adalah panjenengan dapat mempresentasikan hasil dari tugas kelompok. Kemudian juga bisa memberikan tanggapan, kemudian merefleksi terhadap presentasi dari kelompok lain itu. Nah, di sini nanti yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan adalah rancangan atau apa kemarin program pembelajaran terhadap konsep-konsep filosofi KHD gitu nggih. Nah, itu nanti rancangan pembelajaran itu dipresentasikan, yang sekarang ini nanti juga termasuk yang akan di upload hari ini. Yang hari ini nanti sampai dengan jam 12 itu kerangka pembelajarannya sudah harus dikirim, sudah harus di-upload. Itu nggih. Kerangka pembelajarannya yang memuat konsep KHD atau mengorientasi pada konsep KHD. Kemudian dalam kesempatan ini nanti saya juga ingin setelah adanya presentasi nanti ada
refleksi atau tanggapan-tanggapan dari peserta lain agar bisa menyempurnakan dari kerangka yang sudah ada, gitu nih. Nah, nanti dari kerangka itu ke depan tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu menuangkan profil pelajar Pancasila, diambil salah satu saja dengan mengacu pada kekuatan yang ada di sekolah. Itu tugas yang akan kita lanjutkan berikutnya. Agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, pembagian peran kelompok, presentasi tanggapan tanya jawab, kemudian penutup. Kemudian kesepakatannya masih sama, semua orang memiliki kesepakatan pendapat dan seterusnya. Kemudian pembagian peran ini yang terpenting, kemarin sudah saya sampaikan di grup untuk bisa dibentuk duluan gitu ya. Nah ini nanti kalau memperhatikan kegiatannya ini nanti bahwa di sini tadi ada peran kelompok, jadi nanti kita membagi peran di dalam kelompok itu. Jadi di sini ada presenter, ada pemberi tanggapan, ada penanya, ada penjawab. Nah ini nanti enaknya di satu kelompok, karena waktunya ini nanti 90 menit, kita bagi kelompok ke ruang masing-masing begitu nggih. Terus di dalam sana, di dalam ruang kelompok itu nanti ada presenter, ada pemberi tanggapan, ada penanya, seperti itu. Nah, dengan pembagian waktu nanti total keseluruhan waktu masing-masing kelompok itu 20 menit. Kemudian 10 menit untuk presentasi, 3 menit tanggapan. Jadi nanti dilaksanakan di kelompok aja. Gimana Bu Aini? Kira-kira seperti itu nggih? Atau dipakai satu ruang aja, nggak usah ke breakout, tapi di ruang utama ini, tapi gantian nanti satu kelompok gitu. Kalau saya setuju nggak usah Pak, karena kan cuma 2 kelompok saja. Nggak mungkin kita bagi waktu 2, dari tiap-tiap kelompok bisa saling tahu nanti. Kemudian juga pemantauannya juga jenengan nggak terlalu sulit harus kesana kemari. Iya. Kalau seperti itu. Nggih Pak Sugeng. Oke, nanti kalau memang disepakati seperti itu enggak apa-apa. Gitu nggih. Kemudian aturan umpan balik ini saya kira sudah dibaca nggih. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi untuk teknisnya seperti itu. Kemudian untuk uploadnya ini juga sudah ada di LMS pengumumannya. Saya kira itu untuk pembukaan pada malam hari ini terkait dengan agenda dan teknis pelaksanaan diskusinya kayak gitu. Begitu Pak Sugeng, Bu Aini, mungkin teman-teman yang lain juga, kira-kira teknisnya untuk kegiatan pada malam hari ini seperti itu. Nah, nanti berarti monggo dibagi untuk perannya, begitu. Mungkin sudah dibagi untuk yang mau presentasi dari kelompoknya Bu Aini, Sinten, yang dari kelompoknya Pak Sugeng siapa gitu. Nah, nanti pada saat Bu Aini atau kelompoknya Bu Aini presentasi, mungkin pemberi tanggapannya dari Pak Sugeng, penanya dari Pak Sugeng gitu nggih. Nanti penjawabnya mungkin dari Bu Aini boleh. Nah, notulenya dari Bu Aini gitu ya. Disilang seperti itu supaya nanti lebih mengembang gitu, kira-kira seperti itu Bu Aini, Pak Sugeng. Matur nuwun sangat Pak Slamet. Nun sewu mohon izin
Ini kan ini mohon izin J menyampaikan. J, dari kelompok, maksudnya dari kelompok kami, dari kelompok saya. Ini alhamdulillah ini sudah dibagi untuk perannya masing-masing. Nah, seperti itu. Terus pun di Bapak. Nah, nanti kan mungkin dari kelompoknya Pak Sugeng nanti yang memberikan komentar atau yang menanggapi. Nggih, monggo. Terus pun di matur nuwun. Ini nggih, bagus Bu ini sudah dikondisikan begitu. Tinggal nanti untuk penanya mungkin ke kelompok lain arahnya, supaya nanti kan kerjanya sendiri mas ditanya sendiri. J, leres Bapak J. Jadi nanti penanyanya ke arah kelompok lain, kemudian tanggapan juga dari kelompok lain gitu. Jadi poin 2 dan 3 itu yang dari kelompok lain, untuk yang 1, 4 dan 5 dari kelompok yang yang presentasi. Gitu gitu kan? Saya sepakat apa? Sehingga nanti ketika presentasi kelompok A itu melakukan presentasi, tanggapan dilakukan oleh kelompok B. Terus khusus notulen, ya, yang presentasi itu juga punya notulen sendiri atau petugasnya sendiri. Kelompok yang bertanya juga punya masing-masing punya tanggung jawab untuk mencatat perkembangan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Oke. Seperti itu. Sip, Pak Sugeng. Jadi nanti tiap kelompok sudah tahu peran masing-masing. Nah, sekarang konten yang perlu diperhatikan di mana? Nah, ini yang perlu dipahami bersama barangkali. Nanti yang perlu diperhatikan dalam presentasi ini adalah satu, terkait dengan rangka pembelajarannya. Kerangka pembelajarannya itu kira-kira runtut enggak gitu ya, runtut enggak, kira-kira nanti bisa enggak mencapai tujuan, mencapai kompetensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pendekatannya sudah menggunakan pendekatan KHD gitu. Dalam rangka itu nanti sudah muncul enggak KHD-nya, munculnya di mana kira-kira gitu. Yang ketiga, konten untuk profil pelajar Pancasilanya kira-kira kontennya nyampe enggak ke sana. Indikatornya tadi kira-kira bisa nggak dijangkau dengan kerangka itu, gitu. Jadi nanti kalau misalnya itu sudah bisa diwujudkan, digambarkan dalam presentasi itu, nah nanti ke depan itu tinggal nerapkan kerangka itu, bisa tinggal nerapkan ke sekolah. Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila kemarin di tugasnya itu dengan memperhatikan kekuatan yang ada di sekolah. Tentunya ini Bapak Ibu kan sekarang masih, seandainya sekarang sudah membuat konten itu, pasti kekuatannya belum valid, baru raba-raba kan, baru kira-kira ini kekuatannya, kira-kira ini di sekolah saya. Dan ini karena kerja kelompok tentu berbeda-beda, kan gitu, itu berbeda-beda, nggak masalah. Yang penting itu ada gambaran untuk bisa mengimplementasikan kerangka pembelajaran ini bisa diterapkan di sekolah nantinya. Nah, saat nanti selesainya agenda ini, maka besok Bapak Ibu melanjutkan tugas ini untuk dirubah, diedit, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi sekarang tugas yang nanti diupload sekarang, sama ada masalah karena masih hasil kelompok. Tapi nanti untuk besok yang tanggal 27 yang akan diupload itu sudah merujuk pada kekuatan sekolah masing-masing. Sudah berbeda nanti tiap kelompoknya, tiap personalnya. Gitu Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu supaya nanti nggak terlalu banyak, supaya kita bisa lebih banyak fokus di diskusinya, saya kembalikan, saya serahkan kepada Pak Sugeng dan Bu Aini selaku guru pendampingnya, barangkali untuk mengkondisikan kelompok masing-masing. Siapa dulu yang mau presentasi ini dari kelompoknya Pak Sugeng atau kelompok SG atau kelompok AR, monggo. Siapa dulu yang mau duluan? Nggih, monggo Pak Sugeng, monggo. Mungkin untuk yang pertama
monggo dari kelompoknya Bu Aini dulu. Jadi biar dari kelompok Kalipari Waga Kapak kemarin namanya Pak kelompok kami Kapak Seger begitu. Kalipari Waga Segernya apa kemarin? Pokoknya semangat untuk bergerak begitu. Sehat bergerak, monggo, Pak. Kalau Mbak ini. Nggih, monggo. Sehat bergerak nggih. Kalau dari kami itu kelompok Karangploso Bapak, karena memang alhamdulillah ini Karangploso solid bersatu, semuanya dari Karangploso. Nggih, matur nuwun Pak Sugeng kesempatannya. Mohon izin Pak Slamet untuk kelompok dari Karangploso karena sudah diberikan izin oleh Pak Sugeng untuk menyajikan lebih dulu, maksudnya untuk yang menyajikan yang pertama untuk kelompok Karangploso kami persilahkan, nanti sinten engkang menjadi moderator dan sebagainya, perannya sudah semua nggih Bapak Ibu Karangploso siap nggih, semangat nggih pun, monggo waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ibu hebat dari Karangploso. Monggo, matur nuwun. Nanti perlu disampaikan, Bu Lili, nanti perlu disampaikan untuk perannya, agar jelas. Nanti sebelum presentasi mohon disampaikan perannya masing-masing. Matur nuwun Bu Lili. Nggih, mohon izin sebelumnya Pak Slamet, Bu Aini, Pak Sugeng. Ini sebenarnya kami sampaikan saja nggih apa yang dirasakan teman-teman sebelum kami presentasi. Ini sebenarnya kemarin dan hari ini kami mengalami beberapa kebingungan. Ya alhamdulillah, kalau bingung berarti sedang belajar nggih. Jadi ini teman-teman tadi sempat bingung untuk yang diskusi hari ini itu yang pemikiran KHD ataukah kerangka berpikir KHD atau yang pelajar Pancasila. Nah itu yang meskipun kami sudah mempersiapkan, di antara teman-teman sudah siap insya Allah, namun kami mengalami kebingungan ini. Masalahnya yang kita diskusikan perwakilan dari presentasi ini hasil kesepakatan kelompok atau salah satu dari kami atau bagaimana ngaten Pak? Karena kemarin insya Allah Bu Indri sempat tanya untuk yang hari ini diupload dan diskusi ini apakah sama atau sudah masuk ke ranah sekolah masing-masing? Ngapunten Pak Slamet, ini kami sampaikan dulu. Iya, Bu. Baik, mohon izin Bu Aini, Pak Sugeng, saya jawab dulu pertanyaan Bu. Oke, monggo Bapak, monggo. Jadi gini Bu, kronologinya sebenarnya diskusi ini kan dilaksanakan pagi atau siang tadi. Nah, yang dibahas dalam diskusi ini atau presentasi ini sebenarnya ada kerangka pembelajaran KHD. Sampai situ. Hanya saja saya mempertimbangkan karena setelah ini nggak ada pertemuan lagi, artinya nggak ada meeting lagi, kemungkinan untuk koordinasi atau untuk konfirmasi mungkin tidak mudah. Oleh karena itu saya sedikit agak maju ke depan. Oke, kerangka pembelajarannya KHD, singgunglah, masukkan sedikit untuk masuk ke ranah profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Paling tidak, besok saya kalau melangkah itu tinggal ganti Pancasilanya, tak ganti apa sesuai dengan sekolah. Itu maksud saya Bapak Ibu. Jadi supaya nanti panjenengan setelah ini sudah gamblang gitu, besok itu menjalankannya. Dan ini sudah ada sedikit kerangka yang sudah agak mateng gitu. Sehingga nanti kalau yang dikumpulkan, nggak perlu yang ada kerangka Pancasilanya, nggak usah memuatkan profil pelajar Pancasila, nggak masalah. Kalau memang nggak sampai ke situ.
Tapi untuk pertemuan ini saya inginnya arahnya sudah sedikit masuk ke arah sana gitu. Nah, besok tinggal mengedit, tinggal menyesuaikan dengan kondisi masing-masing di sekolah. Nah, tanggal 27 upload sudah clear. Sudah selesai. Itu maksud saya Bapak Ibu. Itu nggih Bu Anita. Jadi untuk yang ini sampai situ aja nggak apa-apa. Bu, tadi Bu Lili apa Bu? Bu Lili. Nggih, Bapak. Ngapunten Bu Lili. Ini soalnya yang karena buka Bu Anita sama Bu Lili. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Samad atas penjelasannya. Oke. Oke. Nggih. Nih. Monggo Bu. Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Arifin? Ada? Insya Allah sudah terjawab, Bapak. Sudah. Nggih. Sampun, monggo dilanjut. Dari kelompoknya Bu Aini, sinten yang berperan sebagai presenter ini yang penting. Siapkan materi, langsung dipresentasikan. Jadi nanti isi presentasi nanti sudah tidak lagi bicara teori, nggih. Seperti kemarin itu kan teori-teorinya, konsep-konsepnya nggak perlu lagi. Jadi saya intinya, panjenengan mau ngapain sih besok itu gitu, ngajarnya kayak apa sih, itu aja langsung. Nanti besok rencana saya mau gini dengan pendekatan KHD. Nah, konten yang saya bawa, profil Pancasilanya nanti rencananya gitu, baru rencana aja nggak apa-apa, rencananya pakai ini, jadi langsung aplikatif. Sehingga nanti besok Ibu tinggal menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing Bapak Ibu. Misalnya, oh ternyata kemarin nggak cocok ya Pancasila saya ambil ini, ternyata di sini nggak ada kekuatannya, ya dilupa disesuaikan dengan kekuatan yang ada di sekolah masing-masing. Nanti baru diupload yang 27 itu. Oke, saya kira itu biar nggak makan waktu banyak saya nanti. Silakan dilanjut yang mau presentasi, monggo. Nggih, monggo. Untuk moderatornya Bapak sinten niki? Pak Arifin, sinten ingkang jadi moderator, monggo dipimpin jalannya. Oke. Forum diskusi. Terima kasih atas waktunya Bu Aini. Ini saya coba membagi ini presenternya, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, dan notulen. Betul Pak nggih yang dibutuhkan nggih? Nggih, jadi ada 5 yang dibutuhkan. Itu ada presenter, nanti ada yang pemberi tanggapan. Nanti yang poin untuk yang presenter, pemberi tanggapan, penjawab dan notulen bisa dari kelompoknya Asma sendiri. Tapi bagi tugas yang bertugas pemberi tanggapan dan penanya ini nanti arahnya ke kelompok lain. Tapi nanti yang notulen ini sebaiknya juga dari masing-masing mencatat semuanya gitu, supaya nanti punya apa sih dari kelompoknya Pak Sugeng yang perlu dicatat, dari kelompoknya Bu sendiri, kelompoknya Bu ini apa yang perlu dicatat, semua dicatat. Seperti itu. Pak Arifin. Oke, terima kasih Bapak. Ini untuk presenter itu berarti nanti sekalian moderator ya Bapak ya? Kalau ini kayaknya. Boleh. Boleh kalau mau moderatori sendiri silakan Pak, monggo. Oke. Ini tadi awal itu notulennya Bu Ajeng. Halo Bu Ajeng. Halo Bu Ajeng. Nggih, Bapak. Siap nggih notulen nggih? Siap. Siap. Bu Lili. Halo Bu Lili. Halo Pak Arifin. Siap presentasi nggih? Oh ya. Siap. Oke. Bu Lili untuk presentasi. Nanti untuk penjawabnya ya, nanti saya sekalian moderator. Untuk penanya karena dari kelompok lain dan pemberi tanggapan juga kelompok lain, tapi kami juga menyiapkan penanyanya Pak Beni dan pemberi tanggapannya Bu Indri. Kita menyiapkan saja. Mungkin marilah kita buka sesi ini dengan perkenalan. Tadi sudah kami bacakan untuk presenternya Bu Lili, pemberi tanggapan dan penanya dari kelompok Pak Sugeng dari Kalipari. Dari kelompok kami juga menyiapkan pemberi tanggapan Bu Indri dan penanyanya Pak Beni. Untuk penjawab saya
Arifin, notulen Buajeng. Jadi nanti saya penjawab sekaligus moderator. Kepada Bu Lili, waktu disilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita dan menyampaikan profil Pancasila yang dari kelompok kita yang kita diskusikan. Kepada Bu Lili disilakan. Monggo Bu Lili. Waktu berapa menit Bapak untuk presentasinya yang untuk satu kelompok sekalian tanya jawabnya tadi sekitar 20 menit. 20 nggih. Monggo Bu Lili, waktu 5 menit saya pikir cukup untuk presentasinya. Nanti yang lama biar kita diskusinya. Monggo Bu Lili. Nggih, mohon maaf ini PPT yang saya presentasikan ini yang punyanya saya atau pilih dari salah satu teman-teman atau gimana ini? Yang miliknya Bu Lili enggak apa-apa, yang lebih dikuasai. Mohon izin, nggih. Nggih, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya Pak Slamet, Pak Sugeng dan Bu Aini serta teman-teman di sini kami mencoba untuk sharing tentang rencana kerangka belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar ini yang kami ambil pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami ambil satu yaitu pendidikan menurut hukum alamiah atau kodrat. Pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ketika dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6, beriman, berimtak, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Di sini kami mencoba sesuai dengan kultur masyarakat Desa Ngenep di sekolah kami yang kental dengan dengan agama Islam, namun masih memegang kuat budaya nenek moyang. Kami mengambil satu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Kenapa mengambil poin yang pertama? Karena akhlak merupakan poin dasar sebelum kita mengajarkan tentang ilmu. Jadi adab, kemudian baru ilmu. Kompetensi yang diharapkan dari pengambilan konsep yang pertama adalah mengembalikan fitrah anak-anak bahwa anak diciptakan untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, anak-anak memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari serta kerohanian yang mendalam. 3, anak-anak menjadi pribadi yang penuh cinta. Cinta pada dirinya sendiri, pada sesama, pada alam semesta, pada bangsa dan negara, sampai pada puncak cinta yang tertinggi yaitu cinta Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan akhlak sebagai landasan utama dalam bergerak di kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang pertama, anak-anak dapat mengolah hati. Yang kedua, anak-anak dapat mengolah pikir.
Yang ketiga, anak dapat mengolah rasa. Dan yang keempat, anak dapat mengolah raga, yang semua ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian indikator tersebut juga bersinergi dengan dimensi pendidikan karakter, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga, yang ini menjadi dasar daripada nanti penyusunan kerangka pembelajaran. Di sini hal yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia adalah melalui pengembangan manajemen sekolah. Yang pertama melalui pembiasaan, yang kedua melalui pembinaan kesiswaan, yang ketiga melalui pembelajaran, yang keempat melalui manajemen sekolah. Di sini kami mencoba membuat kerangka berpikir yang memang sedang kami susun melalui strategi semakin gelis. Di sini adalah membiasakan membuat sebuah strategi yang di dalamnya adalah melalui pembiasaan literasi, baik di dalam pembiasaan sebelum pembelajaran, pada waktu pembelajaran, dan recalling atau review setelah pembelajaran. Semakin gelis adalah kepanjangan dari siswa masa kini gemar literasi. Di dalam literasi tidak hanya pendidikan baca, tulis, hitung, dan sebagainya, namun literasi sangat luas sekali. Dan di sini agar anak-anak melalui media literasi dapat mengembangkan dirinya dengan penuh gembira. Yang pertama adalah melalui PAP dan PAS, penanaman akhlak pagi, mulai dari penataan sandal, sepatu, penyambutan dan sebagainya, semuanya sampai sholat duha dan sebagainya bagi yang agama Islam. Kemudian ada penanaman akhlak siang, penambahan pembiasaan setelah after school atau setelah pulang sekolah, setelah selesai pembelajaran maksudnya. Kemudian ada pembentukan pasukan literasi. Di sini kami beri nama pasukan literasi karena yang bergerak nantinya adalah anak-anak sendiri. Melalui pasukan geram, gerakan religi anak muslim, meskipun nanti di dalamnya kami akan membuat rancangan untuk gerakan anak non-muslim. Kemudian gembira, gelar baca rami-rami, kancil, komunitas anak cinta lingkungan, fesil, festival literasi, kemudian ada media lorong waktu, lorong wadah, kreativitas terpadu. Kemudian yang ketiga adalah garasi, gerakan inovasi dan kolaborasi, di mana di sini adalah melibatkan pihak-pihak terkait, misalnya pihak ketiga adalah pemerintah desa, di mana nanti desa, lingkungan masyarakat adalah wadah atau lingkungan belajar bagi anak-anak agar mencintai budaya yang paling dekat, yaitu desanya sendiri. Di sana bekerja sama dengan pemerintah desa agar tempat-tempat yang bisa kami jadikan untuk belajar, untuk menggali ilmu, sudah mendapatkan izin dan tidak ada kendala. Kemudian dinas terkait, misalnya gelar baca, bekerja sama dengan perpustakaan kota atau kabupaten, kemudian misalnya dengan mobil perpustakaan keliling atau dinas kesehatan yang biasanya memberikan penyuluhan dan sebagainya. Terus kemudian ada pegiat pendidikan. Di sini banyak sekali komunitas atau pegiat pendidikan dan literasi yang membutuhkan wadah untuk mengembangkan komunitas mereka. Nah, di sini kami mengambil nanti mungkin akan membuat sebuah MOU. Jadi kita bekerja sama di mana dengan melibatkan komunitas atau pihak ketiga seperti itu akan lebih mempercepat gerakan yang akan kami rancang. Kemudian yang keempat adalah universitas. Universitas yang sesama lembaga pendidikan pasti banyak sekali program-program seperti di Polkesma, Kesehatan, kemudian UB, UIN dan sebagainya. Banyak sekali program yang bisa kita jadikan wadah untuk belajar anak-anak. Maka dari itu kami buat nama strategi tersebut adalah semakin gelis. Mudah-mudahan menjadi doa. Semakin gelis. Nah, mungkin itu sedikit gambaran kerangka berpikir yang akan kami susun sebagai salah satu perwujudan
pemikiran KHD yang pertama tadi dan menuju profil pelajar Pancasila berintak dan berakhlak mulia. Demikian, terima kasih dari saya, guru penuh cinta, pasti anak-anak bahagia. Menjadi guru yang mencerdaskan dan menyejukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan kritiknya. Baik. Kita tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bu. Alhamdulillah, baik sekali. Oke. Monggo Pak Rifin. Oke. Terima kasih kepada Bu Lili yang telah mewakili kelompok Karangploso, jadi kelompok Carlos yang sudah coba mempresentasikan kelompok kami. Selanjutnya kami berikan waktu kepada penanya dari kelompok Kalipare dan Pagak. Apa Pak Sugeng namanya Pak? Seger apa? Kapak Seger. Jadi saya beri satu penanya dulu, nanti biar langsung kita tanggapi. Kita tadi sudah 10 menit, Bapak Ibu, untuk presentasinya nggak kelihatan ya, berarti guru hebat itu kelihatannya sebentar 5 menit, tapi waktunya 10 menit, itu luar biasa. Tidak apa, saya mau nyetop nggak tega, jadi karena bagus, gitu, jadi nggak tega. Monggo, silahkan dari kelompok Kapak Seger, disilahkan. Yang bertanya silahkan Raizen. Oke, Budian itu sepertinya raise hand. Budian, sebentar. Oh, oke, monggo Budian. Silahkan Budian, langsung. Memperkenalkan diri dari mana tempat ngajarnya juga, biar Bapak Ibu ingat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Terima malam. kasih atas semangatnya. Luar biasa sekali Ibu LI 2K. Ya ampun, sangat luas, sangat detail, dan banyak program-program yang insya Allah itu akan menggerakkan. Tetap semangat Bu LI 2K. Terkait dengan salah satu profil pelajar Pancasila yang Bu Lili ambil sebagai bahan kali ini, yaitu berintak dan berakhlak mulia, nggih Bu Lili. Sebelumnya saya ingin bertanya, di Desa Ngenep apa 100% Muslim di sekolah jenengan? Nggih, alhamdulillah Muslim 100% di sekolah kami. Kalau untuk lingkungan sekitar? Nggih, yang sempat kemarin saya sampaikan pada waktu presentasi pemikiran KHD tentang kultur budaya. Jadi memang saya ambil itu karena di desa kami itu masih kental dengan agama Islam. Jadi agamis, namun masih sangat memegang budaya nenek moyang. Jadi agamis, suka gebiar-gebiar yang PHBI, terus kemudian kental sekali agamisnya, cuman masih memegang budaya nenek moyang. Nah ini yang nanti makanya dengan media literasi itu masyarakat maupun anak-anak tidak terasa bahwa itu mereka sedang melakukan pembiasaan, namun dengan kegiatan-kegiatan yang dimasukkan budayanya juga gitu. Luar biasa sekali Bu Lili. Terima kasih Bu Dia. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita akan ditempatkan pada tempat yang berbeda, sekolah yang berbeda, yang di situ tidak hanya satu agama. Bisa jadi ada bermacam-macam. Nah, sehingga di paparan yang Bu Lili sampaikan, saya rasa perlu ditambahkan terkait dengan toleransi antar umat beragama. Ini kan juga masuk pada berintak dan berakhlak mulia ya, kaitannya dengan antar umat beragama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal ini jarang sekali dibahas, tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita akan mengalami bahwa di negara kita selain ada 6 agama,
juga ada kepercayaan yang lain. Dan ini disahkan, yaitu penganut kepercayaan. Mungkin ini hanya di daerah tertentu saja, tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita akan mengalami, dan kita perlu punya trik, senjata, karena mereka ini, maksud saya bukan senjata yang gimana-gimana ya, mereka ini minoritas juga. Jadi bagaimana kita menghadapi, perlu kita trik dari sekarang. Nah, yang saya ingin tanyakan, karena terkait dengan profil yang Bu Lili sampaikan, program apa atau kira-kira rencana apa yang akan Bu Lili lakukan seandainya di SD tersebut ada salah satunya yang penganut kepercayaan? Seperti itu Bu Lili. Terima kasih. Semangat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lili, kita sudah 20 menit. Monggo singkat saja. Untuk toleransi beragama, terima kasih sekali masukannya dari Bu Dian. Jadi memang kami dalam rancangan ini tidak akan menghapuskan kebudayaan. Jadi di dalamnya tetap ada kebudayaan. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa rancangan ini masih mengacu pada sekolah yang sekarang saya tempat mengajar yang sekarang. Jika nanti ada misalnya ada masuk siswa non-muslim atau penganut kepercayaan dan sebagainya tadi, maka di sini ada salah satu celah, yaitu pada manajemen pasukan literasinya. Jadi di situ kan ada gerakan religi. Jadi di situ kan masih ada satu gerakan religi anak muslim. Jadi nanti di situ bisa dimasukkan yang non-muslim juga. Terus kemudian untuk komunitas cinta lingkungan dan sebagainya itu tidak menutup kemungkinan hanya satu agama. Terus kemudian untuk yang tadi saya sampaikan bahwa memang di Desa Ngenep itu kental dengan budaya kuno, masih kental meskipun Islami itu. Nah itu membuat sebisa mungkin mereka tidak merasa tergeser, orang tuanya tidak merasa tergeser, kemudian di lingkungan budaya itu tetap, cuman masih menanamkan nilai yang akan saya tanamkan ini, seperti itu. Terima kasih sekali Bu Dian, mohon maaf, terima kasih masukannya. Terima kasih Bu Lili dan Bapak Ibu guru hebat semuanya dari kelompok Karangploso, kelompok Carlos. Untuk presentasinya kami cukupkan karena lebih 3 menit, jadi 23 menit. Jadi nanti kalau dilanjut saya yakin kita diberi waktu berapapun nggak cukup Bapak Ibu semua, saya yakin, karena akan berkembang nanti kalau ini bagaimana, saya yakin seperti itu. Mohon maaf nanti karena keterbatasan waktu, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Pak Slamet, Bu Aini, Pak Sugeng. Saya kembalikan sepenuhnya ke Pak Slamet untuk ke selanjutnya. Terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Kita beri aplaus. Carlos. Keren, hebat. Namanya, nama kelompoknya hebat. Saya salah kemarin ngasih nama AR ya, harusnya Carlos gitu ya. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Keren. AR Carlos nanti ditambah Pak. Ya, GG. Terima kasih Pak Arifin. Baik, kita lanjutkan untuk nanti pembahasan belakang aja ya. Ya, betul, Pak. Nanti saja Bapak, sekarang nanti, Bapak. Diberikan kesempatan presentasi untuk yang kelompok berikutnya, mawon, Monggo Pak Sugeng. Kelompoknya Pak Sugeng. Terima kasih Bapak. Langsung saya serahkan kepada kelompok Kapak Seger, Kalipari Paga, Semangat Bergerak Maju. Monggo kami persilakan, sepertinya yang ditunjuk sebagai moderator Pak Roni, monggo dikendalikan dan digunakan waktunya seefektif mungkin. Monggo Pak Roni. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Slamet, Bapak Sugeng, Bu Aini, dan guru hebat yang ada di grup H calon guru penggerak ini. Ini langsung saja saya di sini selaku moderator akan membacakan pembagian tugas dari kelompok kami. Ada Bu Anita sebagai presentasi yang nanti akan berperan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang kedua ada Pak Sulis, nanti yang bisa memberi tanggapan. Yang ketiga ada Bu Dian, tadi sudah melakukan pertanyaan kepada kelompok Carlos. Yang keempat Pak Roni, saya sendiri, saya akan menjawab dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok Carlos. Yang kelima ada Bu Laila sebagai notulis dan pencatat dari hasil diskusi ini. Ini langsung saja untuk kegiatan ini saya serahkan langsung kepada Bu Anita selaku presentasi. Monggo Bu Anita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Slamet Haryono selaku fasilitator kami, kemudian Bapak Sugeng selaku pendamping kami, dan juga Bapak Ibu Aini selaku pendamping di kelompok Carlos, dan teman-teman Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak yang kami hormati dan yang kami banggakan, kami sayangi. Begini, sebentar saya mohon maaf jika nanti kurang lengkap, ini karena juga hasil karya kelompok kami, murni kelompok kami, jadi kalau ada yang kurang mohon maaf, nanti bisa sharing, bisa kami tambahkan. Kalau punya Bu Lili, punya kami kalah jauh Bu Lili, panjenengan hebat, wapi wesan itunya apa? Presentasinya. Kalau punya kami lokalan, gini. Langsung saja nggih. Sebentar. Sebentar saya share aduh. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu. Nah, yang kelompok kami ini profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar. Belum Bu, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Okay. Bentar. Sudah itu? Belum Pak, Bu. Belum tampil, Bu. Belum tampil. Dereng, Bu Anita. Kenapa? Press now, diklik kemudian pilih yang presentasinya itu. Diklik kemudian pilih seluruh layar Anda ya Pak? Ya. Jendela bisa. Oh, jendela bisa. Oh. Layar seluruh layar juga nggak apa-apa. Okay. Oh, kemudian bagikan. Tapi share-nya dulu. Share-nya kok nggak bisa? Kok nggak? Oh, bisa. Sudah terlihat? Ya, masih ya sudah terus terlihat. Oh, nggih. Sudah, Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, profil pelajar Pancasila, judul kami adalah profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar. Tujuan utamanya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kelompok kami memilih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Top profil ini yang kami pilih. Nah, dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu mempunyai elemen kunci berimannya ada 5, yaitu akhlak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pribadi atau diri sendiri,
akhlak diri kepada orang lain, akhlak kepada alam atau lingkungan sekitar, dan akhlak dalam bernegara. Kompetensi yang kami harapkan dari elemen pelajar Pancasila tersebut yaitu agar menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, indikator ketercapaian masing-masing akhlak itu adalah yang pertama, melaksanakan ada berdoa sebelum belajar dengan baik dan benar. Kemudian mengucapkan salam. Nah, untuk akhlak pribadi atau kepada diri sendiri, kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk jujur, bertanggung jawab, kemudian melaksanakan kewajiban dengan baik, berpakaian rapi, dan menjaga perilaku sebagai modal utama dalam mewujudkan akhlak pribadi kepada diri sendiri. Kemudian diri sendiri kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengajak anak-anak untuk berperilaku sopan, santun, bertutur kata yang baik kepada guru dan temannya, mendengarkan ketika teman berbicara, dan menghargai dan menghormati orang lain dengan tulus. Artinya dengan tulus tidak mengharapkan imbalan apapun. Kemudian, akhlak kepada alam atau lingkungan sekitar itu bisa kita capai dengan mengajak setiap anak untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Contoh merawat tanaman sekolah dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, berikutnya adalah indikator ketercapaian akhlak dalam bernegara. Apa saja yang harus dilakukan? Salah satunya adalah mengajak anak-anak untuk berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi sebelum sekolah, sebelum berangkat sekolah, anak-anak dibiasakan untuk melihat apakah penampilannya, seragamnya, kemudian perlengkapan seragamnya sudah dipakai semua atau belum. Jadi mengajak anak-anak untuk bisa mematuhi peraturan sekolah dalam hal penampilan atau dalam hal diri sendiri. Kemudian mengikuti upacara sekolah sebagai wujud dari cinta tanah air kepada cinta tanah air sila 3. Nah, kerangka kegiatan, apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, membudayakan salam, senyum, sapa ketika bertemu guru dan teman, menghargai diri sendiri dengan bertutur kata sopan dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian mengajak siswa untuk sholat duha berjamaah, jika muslim dan jika bukan muslim, maka menghormati teman yang beragama lain ketika beribadah. Selanjutnya adalah membudayakan menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman taman sekolah. Berikutnya, alasan kami memilih profil ini adalah karena profil tersebut merupakan profil utama sebagai karakter seorang pelajar. Jadi profil ini sangat penting untuk dikuatkan penanamannya. Pelajar memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Tuhannya dan hubungan horizontal yang baik dengan sesama dan lingkungannya. Tentu akan memiliki karakter yang kuat dalam pengembangan dirinya dalam menjalani kehidupan di masa depan dan di masa kini. Kemudian, profil tersebut ada dalam setiap kegiatan, tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara mencapai kelima elemen tersebut? Yang pertama adalah pembiasaan yang mengacu pada elemen akhlak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, sholat berjamaah, berdoa sebelum belajar, dan mengucapkan salam. Kemudian, pembiasaan yang mengacu pada elemen diri pribadi adalah bersikap jujur. Bentuk kegiatan bisa dengan koreksi mandiri dan refleksi, kemudian bertanggung jawab dan berpakaian rapi. Berikutnya, pembiasaan yang mengacu pada akhlak diri kepada orang lain adalah
penerapan kesepakatan kelas yang mengacu pada berperilaku sopan, santun, bertutur kata yang baik kepada guru dan temannya, mendengarkan ketika teman berbicara, serta saling menghormati dan menghargai. Nah, pembiasaan yang berikutnya adalah kepada alam dan lingkungan, seperti saya jelaskan tadi, merawat tanaman di sekolah, kerja bakti, mendaur ulang sampah, pembiasaan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian pembiasaan yang mengacu pada elemen akhlak adalah mengikuti upacara bendera, pembiasaan cinta produk dalam negeri. Nah, berikutnya yang terakhir, pembiasaan berikutnya adalah pembiasaan yang mengacu pada akhlak dalam bernegara. Itu tadi sudah saya sebutkan, yaitu mengikuti upacara bendera, pembiasaan cinta produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah pembiasaan yang mengacu pada elemen akhlak dalam bernegara, yaitu mengikuti, ini sama ya. Jadi begitu saja nggih. Itu presentasi kami, mohon maaf jika masih ada kelemahan, mohon maaf sekali, dan jika terlalu cepat, mohon maaf sekali. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kelompok Kapak Seger, Kalipare, Pagak, siap maju bergerak. Itu saja Pak Roni. Oke. Pak Slamet. Pak Ibu, semangat sekali Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anita selaku presentasi. Saya persilakan dari kelompok Carlos bisa memberikan saran, tanggapan, masukan, atau pertanyaan. Kalau pertanyaan, ketik mawon, saran dan kritikan masukan saja yang paling banyak, gitu. Biar kami bisa memperbarui hasil dari kelompok kerja kami. Terima kasih. Monggo saya persilakan. Bu Indri, monggo Bu Indri. Nggih, saya masih berpikir ini. Pak Beni sudah raise hand, Bu. Petugas yang di kita dari Carlos untuk bagian penanya sudah raise hand tadi. Nggih, monggo Pak Beni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin yang akan saya tanyakan kepada kelompok Kapak Seger dari pembiasaan berpakaian rapi tadi Bu Anita ya. Ya. Mungkin dari berpakaian rapi, dari pembiasaan tersebut apa? Putus-putus Pak. Ada suatu riwayat. Jadi untuk anak, saya ulangi, untuk anak-anak yang berpakaian rapi, apakah itu ada riwayatnya? Kan kadang anak-anak itu ada yang berpakaian rapi, terus ada yang mungkin juga nggak rapi. Itu cara penanganannya atau cara mengklasifikasikannya itu bagaimana? Iya. Itu Bu Anita. Oke. Saya jawab ya Pak Roni ya. Oh nggih, monggo saya persilakan Bu Anita. Ini nggih, kenapa kami memilih berpakaian rapi? Kebetulan sekolah kami kan di Pagak dan di Kalipare. Kebiasaan anak di sana itu adalah mereka ke sekolah itu baju tidak disetrika, jadi masih kusut. Yang pertama itu, yang kedua itu biasanya kaos kaki yang dipakai itu panjang pendek. Nah, itu berikutnya lagi dasi. Dasi itu tidak pernah dirapikan sama anak, jadi hanya dibiarkan memanjang, sing penting dasian, kasarnya seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang lain yang sudah berpakaian rapi, maka bagi mereka itu adalah hal yang sudah seharusnya. Tetapi ketika bagi anak-anak yang selalu melanggar, untuk berpakaian rapi itu bagi mereka adalah hal yang bahasa Jawanya megaya. Itu non sewu, bahasa Jawanya itu megaya, padahal itu adalah peraturan di sekolah. Sampai pernah ini di sekolah saya itu juga pernah, jadi karena sudah sering diperingatkan untuk berpakaian rapi itu tapi tidak nurut, akhirnya oleh kepala sekolah disuruh setrika di kantor. Jadi dia memakai kaos dalam langsung disetrika. Nah, itu
pertama itu kita ngasih punishment kepada anak-anak agar apa? Agar yang lainnya pun tidak meniru. Nah, ketika sudah dijalankan mereka tidak mengulangi lagi, maka reward yang kita berikan adalah kita sebut di waktu upacara, mereka kita panggil. Nah, itu reward dari ini saya contohkan di sekolah saya, nggih. Jadi waktu upacara itu mereka yang sudah melakukan perubahan itu kepala sekolah dan guru memanggil saat upacara selesai, dipanggil, diberikan pujian, diberikan semangat, seperti itu. Jadi reward yang mereka dapatkan adalah motivasi, tidak berupa barang atau benda, tapi motivasi sehingga yang lainnya pun akhirnya terdorong untuk melaksanakan yaitu tadi peraturan untuk berpakaian rapi, memakai dasi sesuai dengan aturan, kemudian kaos kaki sesuai dengan aturan, tidak panjang pendek, kemudian sepatu itu sering sekali sepatu yang digunakan itu adalah sepatu yang ala kadarnya, maksudnya tidak glowing lah kasarnya seperti itu. Jadi ya seperti itu Pak Beni, mungkin reward kami adalah motivasi kepada siswa, jadi bukan berupa barang atau benda. Nah, untuk mencapai reward itu, ya kita pertama melakukan punishment kepada anak-anak. Hukuman yang ringan, contohnya dengan disetrika di sekolah, kan lama-lama marah. Seperti itu, Pak. Iya. Mungkin Berarti ada kan saya yang mau itu jawab. nanti bisa menjadi motivasi teman-temannya begitu Bu ya? Nggih, Pak. Terima kasih Bu Anita. Nggih. Sama-sama Pak Beni. Pripun Pak Beni? Terima kasih Pak. Bu Indri raise hand sepertinya itu, maaf. Nggih, Bu Indri, nggih. Nggih, monggo Bu Indri. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ini siapa sebagai alam semesta? Penjelasan dari kelompok Bu Anita tadi setelah saya simak semuanya merupakan program-program yang luar biasa dan jika kita terapkan benar-benar di sekolah, ini semacam menjadi tata tertib peraturan sekolah. Nah, karena di sini poin yang akan dilaksanakan cukup banyak, mungkin saran saya Bapak Ibu bisa membuat jurnal harian untuk anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar reward ketika upacara, tapi setiap anak itu memegang jurnal harian, catatan harian mereka, di mana di situ berisi halaman kayak jurnal Pondok Ramadan itu loh Bapak Ibu. Jurnal hari ini belajar apa, mengaji apa, terus yang halaman berikutnya jurnal sikap mereka, apa saja yang sudah berhasil mereka lakukan. Kemudian setelah 1 bulan itu ada 1 halaman khusus, di situ ada catatan orang tua, catatan guru, dan catatan siswa sendiri. Jadi semacam jurnal harian, nanti di akhir di setiap bulan itu orang tua bisa melihat perkembangan anak-anak, perubahan sikapnya atau mungkin jejak belajarnya anak-anak dan ditandatangani orang tua, kemudian dikumpulkan untuk diperiksa, dievaluasi lagi oleh guru. Mungkin resikonya mungkin jurnalnya terlihat tebal nggih, karena setiap hari seperti itu, tapi jika itu dilaksanakan, walaupun mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk mencetak buku jurnal harian, anak-anak bisa memegang bukti fisik bahwa ini loh yang kita lakukan ternyata pelan namun pasti bisa berubah lebih baik dan bisa dibanggakan oleh mereka. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Indri atas masukannya. Mungkin monggo dari Bu Anita ada yang ditambahkan?
Iya, terima kasih Bu Indri atas sarannya. Saran panjenengan itu sudah pernah kami lakukan. Namanya kami menamakannya dengan BHA atau buku harian anak. Nah, ya alhamdulillah atas saran panjenengan tadi sudah cocok di sekolah kami, tetapi tidak semua guru melaksanakan itu. Sayangnya seperti itu Bu. Mungkin nanti dengan tips dari guru penggerak ini, akhirnya nanti semuanya bisa berkolaborasi untuk membuat buku harian anak. Ngoten nggih, Bu Indri nggih. Itu dulu kelas 4 sudah kami jalankan, kelas 4. Kebetulan gurunya saya waktu itu meniru, terus terang saya meniru gayanya TK. Anak saya kan TK, dia setiap hari menerima buku harian dari gurunya. Nah, akhirnya saya tiru, itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Tidak semuanya seperti saya, gitu. Tidak semuanya seperti itu, sehingga lama-lama saya juga down, non sewu, karena yang saya pertahankan di kelas 4, ternyata lemah di kelas 5. Nah, seperti itu. Makanya dengan ada guru penggerak ini kan, kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa bekerja sama untuk kemajuan anak-anak. Ngoten, matur nuwun Bu Indri. Nggih, sami-sami. Bu Indri, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Iya. Karena saya penjawab kok saya belum menjawab sama sekali. Apunten, ini hanya masukan saja. Ini yang diterapkan di sekolahnya Bu Anita bagus juga, sangat bagus juga. Kalau di sekolah saya, ngapunten, itu saya masukkan ke dalam portofolio anak itu, ya memang itu hanya tugas-tugas, tapi setiap kegiatan kreativitas atau kegiatan di lingkungan itu juga saya suruh nyatet, saya masukkan ke agenda portofolio yang ada di masing-masing anak, dan itu digantung di tembok dan diberi nama anak-anak masing-masing. Kalau di kelas saya, di lembaga saya masukkan ke dalam portofolio. Terima kasih Bu Indri, masukannya sangat bagus. Bu Anita juga bagus. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? J, monggo. Pak Roni, waktunya Pak Roni. Oh, nggih, ngapunten. Ini sudah 21 menit. Nggak ini. Jadi. Nggih, Pun, sampun, nggak jadi. Mohon maaf, nanti kita bisa diskusi di grup chat, nggih, Bu Indri dan Bapak Ibu yang lain. Kita saling memberi masukan, saran, kritik, pendapat, pertanyaan. Sekian dari kelompok Kapak Seger. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada salah kata dari kami atau presentasi dari kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok dari baik Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali presentasi dari kedua kelompok yang sangat luar biasa ini. Untuk selanjutnya saya hanya ingin memverifikasi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tujuan kita menyusun kerangka pembelajaran, gitu ya. Menyusun kerangka pembelajaran. Jadi yang perlu kami beri tekanan yang pertama adalah bahwa kita diminta memilih satu dari profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Tuh, jadi nggak perlu dibahas semuanya, satu aja. Pilih salah satu yang sesuai. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah nantinya. Jadi kita identifikasi di sekolah itu memiliki kekuatan apa, minimal 3 potensi. Mungkin SDM-nya, atau mungkin sarananya, atau masyarakatnya, atau apalah. Yang pendekatan-pendekatan kekuatan sekolah itu yang perlu digali apa, atau yang bisa dikembangkan apa, begitu nggih. Nah, itu kita selaraskan dengan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
yang harus dipresentasikan pada malam ini itu adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran. Jadi yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah nanti untuk proses pembelajaran itu apa? Itu nggih. Jadi nanti supaya nanti ke depan ini tugasnya nanti lebih mengarah ke sana. Ini sudah bagus sekali. Cuma mungkin arahnya aja yang belum kuat gitu ya, belum menguat di arahnya ini tentang kerangka pembelajarannya. Ini tadi di kelompoknya Bu Aini sudah cukup nampak, sudah menguat ya. Artinya untuk kerangka belajarnya, oh nanti anak-anak akan saya ginikan, anak-anak akan saya ajak begini, akan saya ajak begini, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi, gitu. Jadi kerangkanya yang penting di sini kerangka belajarnya. Jadi tindakan-tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah untuk membentuk siswa panjenengan, siswa kita semuanya itu menjadi pelajar Pancasila, memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian tujuan yang dituliskan di alur atau kerangka Merdeka Belajar itu nanti tujuannya adalah mengarah pada terwujudnya student well-being atau arah kepada Merdeka Belajar, mengarah kepada profil Pancasila tapi dengan pendekatan student well-being. Jadi anak menjadi bertakwa, tapi ngajaknya anak senang mengikuti itu. Jadi anak itu mengikuti pembelajarannya nyaman, merasa senang, tapi nanti jadinya anak yang bertakwa. Kemudian kita ingin mengajak anak kita supaya tumbuh disiplinnya, tumbuh budaya positifnya. Nah, kita akan ajak mereka ngapain? Nah, caranya gimana ngajaknya? Nah, hal yang perlu saya garis bawah, tadi masih muncul bahasa-bahasa yang bersifat reward and punishment. Nah, ini mohon dihilangkan. Oke. Jadi untuk konsep KHD tidak ada istilah reward dan punishment. Yang ada adalah kesepakatan dan kesadaran untuk melakukan perubahan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi itu yang nanti yang selama ini sampai muncul program ini itu ya karena munculnya adanya reward dan punishment. Sehingga itu membuat anak takut, anak itu menjadi merasa terancam, merasa khawatir terhadap tindakannya jangan-jangan salah, dan akhirnya itu mengkebiri anak-anak untuk kreatif. Akhirnya anak takut, mau ngomong takut, mau nyampaikan ide nggak berani, karena takut salah. Soalnya ada punishment tadi. Nah ini yang mesti kita hilangkan. Dan kalau toh memang ada masalah, seperti tadi saya dengar ada dari Bu Anita kayaknya tadi, ada pelanggaran atau ada hal-hal yang indisipliner misalnya, tindakannya bukanlah mestinya itu tadi ya. Ya mohon maaf Bu Anita, misalnya langsung disetrika. Saya tadi sempat kaget Bu, yang disetrika apanya ini ya? Anaknya pakai kaos terus disetrika. Wah saya ngeri juga ya tadi Bu Anita. Bajunya Pak yang disetrika. Saya ngeri juga tadi, sempat waduh anaknya disetrika ini. Gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi barangkali jangan-jangan gitu ya. Siapa tahu tadi waktu nyuwun sewu siswa kita tidak mengenakan seragam Bapak Ibu. Contohnya seperti tadi disampaikan. Kita tidak tahu bahwa ternyata mungkin pada saat itu dia ibunya lagi sakit. Mungkin dia harus merawat adik-adiknya sehingga nggak sempat untuk melakukan memberesi dirinya sendiri. Tapi dia sangat ingin ke sekolah. Nah, terus kemudian di sekolah malah dapat hukuman. Rasanya kok kurang adil gitu ya. Dari kehidupan anak ini rasanya kok kurang adil gitu. Saya sudah sengsara di rumah, di sini masih dihukum lagi, dan tolong sone gitu kan.
gitu. Jadi kita coba dekati anak yang seperti ini, ada apa, kenapa kok begini, kenapa kok bajunya lusuh, kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Misalnya kalau seperti ini enak nggak sih dipakai, kamu malu nggak sih kalau pakai baju kayak gini dengan teman-teman kamu. Nah, supaya nggak malu gimana caranya? Ya Bu, mungkin dia akan jawab, ya Bu, lain kali akan saya gosok. Saya juga malu juga sih sebenarnya, cuma tadi terpaksa, misalnya kelupaan nyuci, gitu. Oke, itu pendekatannya Bapak Ibu. Tapi goalnya adalah anak tadi rapi. Tapi pendekatannya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berala KHD seperti ini. Itu yang ingin kita gali pada malam hari ini sebenarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu membuat kerangka pembelajaran dengan menggunakan konsep-konsep KHD, dengan menggunakan alur filosofinya KHD, namun bisa mencapai targetnya adalah untuk yang tugas ini itu profil pelajar Pancasila, kan begitu. Kemudian yang lain Bapak Ibu masih ada beberapa hal terkait dengan indikator. Jadi untuk merumuskan indikator, namanya indikator, itu mohon bisa diwujudkan dalam bentuk kalimat yang terukur. Jadi bisa kita buktikan, gitu ya. Misalnya anak menyampaikan salam, misalnya begitu. Oh, anak bisa setiap ketemu gurunya cium tangan atau mengucapkan salam, itu kan bisa diukur. Kalau dia nggak menyampaikan salam, berarti nggak tercapai dong, kan gitu. Tapi kalau misalnya dia menyampaikan salam, oh berarti sudah oke lah, indikator ini tercapai. Jadi untuk penyusunan indikator tadi masih terlalu general gitu, nggih. Tadi ada istilah pembiasaan. Pembiasaannya seperti apa? Nah, kan gitu, nggih. Pembiasaan misalnya pembiasaan membuang sampah. Terus pembiasaan itu tindakannya apa? Realitanya apa? Langkah konkretnya apa? Misalnya, kalau misalnya, supaya anak-anak rajin, kalau terbiasa membuang sampah, selalu kita ajak mereka membuang sampah yang dia hasilkan ke tempat sampahnya. Kita ajak, kita ingatkan, kita ajak bersih-bersih, supaya dia juga tahu, oh ini kotor. Dia menyadari bahwa ini tempatnya belajar kotor. Dan dia harus buang di mana, kita ajari, kita bimbing, kita ajak dia membuang. Nah, sehingga dengan demikian dia menjadi terbiasa. Nah, pembiasaannya is oke, tujuannya tercapai. Tapi indikatornya belum terukur. Gitu. Ngukurnya gimana? Pembiasaan itu biasa belum? Ngukurnya gimana? Gitu. Tapi kalau dia misalnya buang sampahnya di mana? Di sana. Ada sampah, dia buang di situ. Itu berarti sudah ada tanda-tanda. Gitu. Ada indikator-indikator yang sudah bisa kita ukur ketercapaian daripada kompetensi tadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti berkaitan dengan masalah tugas, monggo nanti diselaraskan tugasnya. Jadi kembali lagi, sekali lagi saya ingatkan, untuk alur atau kerangka pembelajaran adalah Bapak Ibu seperti menyusun RPP, seperti menyusun RPP itu langkah-langkah yang akan Ibu Bapak lakukan apa untuk bisa mencapai salah satu profil pelajar Pancasila dengan pendekatan KHD. Jadi nggak usah lebar-lebar. Nanti kalau terlalu lebar, RPP itu kalau terlalu lebar malah sulit untuk mewujudkan, kan konsep-konsep kerangka itu kalau terlalu lebar malah kita seperti kalau nyusun skripsi itu Bapak Ibu, judulnya terlalu lebar malah nggak bisa terwujud. Kecil aja, dikecilkan. Makanya tadi diminta satu aja dari profil Pancasila. Nah, fokus pada profil Pancasilanya. Jadi misalnya di profil Pancasila itu anak-anak supaya mandiri gimana ya? Misalnya untuk ngajari anak-anak bisa mandiri. Mungkin diajari dia, ayo kita merapikan sepatunya, dirapikan, dikasih tempat, difasilitasi dengan tempat sepatu, anak-anak bisa melepas sendiri, memakai sepatu sendiri, sudah 1 poin. Anak-anak sudah bisa mandiri tentang menggunakan sepatu, sudah gak teriak-teriak lagi. Misalnya kalau mau masuk kelas, sering saya datang ke sekolah-sekolah SD terutama,
yang SD itu banyak tempat-tempat yang harus lepas sepatu. Bahkan di SMK juga. Saya pengawas SMK Bapak Ibu. Jadi pernah juga main-main di SD gitu ya. Jadi saya lihat itu, wah ini ada yang lepas sepatu. Tapi begitu mau pakai teriak-teriak, Bu Guru nggak bisa pakai. Nah ini barangkali nanti kebiasaan-kebiasaan itu bisa diajarkan pelan-pelan. Nah, kemudian bagaimana untuk mewujudkan suatu kreativitas dari siswa kita supaya bisa memicu kreativitasnya, bisa stimulus kreativitasnya sehingga bisa tumbuh berkembang secara alami gitu. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Barangkali sebelum closing saya ada yang ingin disampaikan atau di-sharingkan. Ini ada Bu Lili ya. Baik, Bu Lili. Monggo Bu Lili. Nggih, nyun sewu, Pak Slamet, yang ingin saya tanyakan adalah tadi apa kerangka pembelajarannya itu seperti RPP ataukah memang harus RPP? Permasalahannya kalau RPP itu berarti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, misalnya satu RPP berarti 1 kali tatap muka atau 1 kali pembelajaran 1 PB. Nah itu seperti itu, ataukah boleh yang akan kami rancang tadi seperti dalam rancangan strategi kami itu adalah sebuah rancangan rencana kerja. Jadi sebuah rencana kerja yang di dalamnya juga ada pembelajaran dan bukan hanya di pembelajaran di dalam kelas itu maksud saya. Jadi rencana kegiatan apakah juga boleh atau hanya berpatok pada RPP? Terima kasih Pak Ngapunten. Bu Lili, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang kita kemarin baca di LMS, jadi tugas ini ada 2 kemungkinan, ada 2 alternatif. Bisa Bapak Ibu menggunakan skup sekolah, bisa menggunakan skup kelas. Itu kan kemarin, G. Nah, saya pribadi nih Bapak Ibu, dengan sebanyaknya tugas, saya pilih skup yang kecil aja lah, jangan skup yang besar-besar. Karena apa? Nanti realisasinya saya khawatir pada hari H tagihan nggak selesai karena skupnya terlalu besar gitu. Kalau pakai skup kelas berarti bidikan tadi itu cukup untuk di kelas saja sebagai rancangan pembelajaran di kelas. Jadi mewujudkan, jadi pikiran kita jangan terlalu lebar, terlalu lebar gitu ya. Jadi kita fokus ke kelas saja lah. Saya ingin ngajari anak-anak gimana ya supaya beriman dan bertakwa di kelas itu misalnya. Jadi anak-anak kita ajari berdoa, kita ajari misalnya ini saya menyuplik dari kerangkanya Bu siapa tadi ya, Bu Lili ya, yang punya kerangka tadi, yang pertama tadi kelompoknya Bu Aini tadi. Nah itu misalnya anak-anak ayo sebelum kita menulis baca bismillah dulu, misalnya begitu. Nah ini pembiasaan sudah kecil aja, nggak usah besar-besar. Tapi di sini kita sudah tidak menyuruh anak-anak, kita mengajak, ayo kita biasakan bismillah bareng-bareng sama ibu, bismillah pada saat mau menulis. Misalnya, pada saat mau membuka buku, ayo baca bismillah, kita ajak baca bismillah. Jadi kita kasih pengertian, apa sih, kenapa sih kita harus membaca bismillah pada saat membuka buku? Karena membuka buku itu kita mau mencari ilmu. Nah, supaya ilmu ini bagus, ilmu ini barokah, mudah kita pahami, yuk baca bismillah. Karena yang punya ilmu itu Allah dan seterusnya, monggo, itu Bapak Ibu saya yakin lebih ahli dalam hal semacam ini. Itu filosofi KHD-nya Bapak Ibu. Filosofi KHD-nya di situ. Nah, indikator tadi, kembali pada indikator tadi, saya ingin munculnya ada dua minimal ya, 2 indikator. Indikator keterkaitan dengan KHD-nya, ketercapaian KHD-nya di mana,
indikator terkait tercapaian profil Pancasilanya ada di mana? Ada 2 kelompok. Nah, nanti KHD-nya bisa beberapa indikator, Pancasilanya ada beberapa indikator. Gitu nih. Jadi misalnya di KHD-nya nanti indikatornya siswa semakin dekat dengan gurunya, atau siswa nggak lagi takut untuk bertanya, siswa nggak lagi takut menghadapi guru, kalau ada bu guru nggak lari, misalnya, apalah indikatornya, tergantung dengan tindakan yang mau diterapkan. Jadi tergantung pada kerangka yang Bapak Ibu susun. Itu Bu Lili. Yeah. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Ini sudah jam 21.39, sudah 9 menit Bapak Ibu, lewat. Aku besok nggak bisa sahur ini. Soalnya memang ini saya pilih malam, memang kemarin ada yang setuju malam gitu ya, walaupun malam ini sebenarnya waktunya sangat sempit, tapi dan juga untuk pengiriman tugas. Yang saya ingin konfirmasi sekarang, tugas yang hari ini sudah terkirim belum, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah terkirim, gitu. Nah, seandainya Bapak Ibu setelah dikirim ternyata wah saya kok jadi setelah sesi ini kok rasanya kok nggak puas saya ya dengan yang sudah tak kirim, boleh monggo direvisi, ini masih ada waktu 1 jam mungkin 1 jam atau 2 jam untuk direvisi, dikirim ulang nggak apa-apa, diedit bisa kok itu ya, kalau memang mungkin ada yang kurang pas, tapi kalau wah sudah pas yang kirim malah lebih bagus, oke, nggak ada masalah. Begitu Bapak Ibu, mungkin dari saya dulu Pak Sugeng sama Bu Aini barangkali ada closing dulu. Oke, monggo. Matur nuwun. Saya persilahkan ke Pak Sugeng dulu saja. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Bu Aini. Secara umum sudah cukup bagus kegiatan hari ini. Jadi mohon nanti untuk tiap-tiap individu menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Artinya hari ini jenengan semua bisa belajar banyak. Tentunya ada beberapa hal yang bisa diadopsi atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus direvisi. Mungkin secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjut Bu Ani. Nggih, matur nuwun sangat Pak Sugeng. Mohon izin Pak Slamet dan matur nuwun Bapak Ibu hebat semuanya. Saya juga banyak belajar dari panjenengan semuanya. Nggih, ini yang perlu ada berapa poin ini ya? 4 saja, tidak banyak-banyak. 4 poin dari secara keseluruhan semuanya luar biasa Bapak Ibu, saya sangat apresiasi dan panjenengan masih berapa minggu ini ya dari kemarin setelah loka perdana, tapi alhamdulillah ada peningkatan yang sangat luar biasa. Itu yang sangat apresiasi saya. Yang pertama dari kegiatan ini tadi kalau saya bisa highlight ya ini yang pertama ini bahwasanya panjenengan bisa intinya memilih praktik baik kan ini nanti yang akan ditularkan. Intinya kan dari praktik baik yang panjenengan lakukan ini nanti akan di-follow, diikuti oleh Bapak Ibu yang lainnya. Jadi panjenengan ini nanti kan sebagai inovator di sekolah panjenengan. Jadi memang benar skupnya panjenengan kalau misalkan tidak memilih yang luas ya skup yang ada di kelasnya panjenengan ini, praktik baik apa yang nanti dilakukan panjenengan di situ yang nanti akan ditiru, kemudian disebarluaskan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Itu panjenengan sebagai inovatornya, itu yang pertama. Jadi inovator ini nanti panjenengan yang mudah untuk diaplikasi. Ndak mikir yang berat-berat lah, yang mudah diterapkan, yang mudah diaplikasikan. Nah, seperti itu. Namun inovasinya ini luar biasa yang bisa sebagai gebrakan ya, yang bisa menggebrak. Nah, istilahnya
wow gitu kan ya, wow gitu. Nanti ada muncul perubahan, meskipun dari perubahan yang kecil nanti akan muncul perubahan yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diutamakan untuk itu tadi, kembali lagi pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Tentunya berbeda. Ya tadi kan sudah disampaikan di Bu Lili, ya memang sangat kental. Banyak yang Muslim, ya memang kondisinya seperti itu, seperti itu. Jadi di masing-masing sekolah tentunya mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Nah itu nanti dipilih mana yang paling menonjol di situ. Nah, dilihat dari sisi mana itu nanti yang bisa digali dan lebih dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah intinya semua ini nanti pada poin pentingnya target utama adalah untuk anak-anak, ya kan? Untuk anak-anak. Jadi Merdeka Belajar ini nanti manfaatnya bagi anak-anak yang dapat memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk di kehidupan di zamannya nanti sebagai bekal ketika anak-anak itu nanti menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu di sini tidak sendiri. Di sini bergeraknya tidak sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Bergerak sendiri itu lelah. Bersinar sendiri itu juga capek. Nah, bergerak dan bersinar bersama itu lebih hebat. Matur nuwun Bapak, Ibu semuanya. Nggih, monggo saya kembalikan ke Pak Selamat. Matur nuwun sangat. Nggih. Terima kasih Bu Aini. Bu Lili ini tanya Mas Yan? Enggak. Oh, nggak diturunkan presidennya. Oke. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Kita sudah bisa berkolaborasi dengan baik, kita sudah bisa belajar bareng dengan baik. Namun demikian, saya tetap menyarankan tidak hanya sebatas meeting, kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkolaborasi. Bahkan seandainya dimungkinkan, panjenengan menghendaki ada meeting di luar jadwal pun, insya Allah asal dikoordinasikan, insya Allah tetap kami fasilitasi. Ya. Monggo nanti melalui Bu Aini dan Pak Sugeng, misalnya Pak ini kami butuh misalnya meeting untuk verifikasi atau untuk apa, mau ketemu bareng lagi di luar karena ini jadwalnya kayaknya kok kurang misalnya, boleh. Tapi monggo nanti disepakati kondisinya kapan, begitu nggih. Begitu Bapak Ibu, sudah cukup baik Bapak Ibu guru calon penggerak yang hebat, tadi dikatakan sebagai inovator hebat dari Bu Aini tadi. Mudah-mudahan semuanya nanti lolos sebagai guru penggerak, sebagai amin. Utama di sekolah masing-masing. Tapi ingat, 9 bulan ini adalah kawah condol drimukonya panjenengan semua. 9 bulan ke depan Bapak baru mulai. Ini belum apa-apa, gitu ya. Ini masih proses penggemblengan. Jadi nanti setelah 9 bulan Bapak Ibu baru ketemu awal pekerjaan Bapak Ibu semuanya jika lolos. Dan saya berdoa semoga yang ada di kelas saya ini semuanya lolos. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Kerjasamanya, partisipasinya, tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Bu Aini mungkin mau foto bareng biasanya? Monggo, ditunjukkan senyum yang termanis. Senyum termanisnya ya Bapak Ibu, siap? 1, 2, 3. Nggih, sampun, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Salam literasi. Oh, sekarang salam literasi, nggih, monggo, literasi.
literasi. J. Bentar. Siap, 1. Literasi, 1, 2. Pak Sugeng, mana literasinya Pak Sugeng? 1, 2, 3. G. Sampun. Terima kasih. Nuwun. J. Buka apa sahur atau mungkin jangan-jangan ada buka ini. J. Matur nuwun sangat pangapunten. Nggih, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.